sini kita Pak. Loh, yo iki. Kalau saya mendapat kesejahteraan, kebahagiaan, jangan cuma saya ya Allah, tapi semua umat saya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Bukan cuma saya, tapi hamba-hamba yang soleh, yang solihah, gitu maknanya. Pokoknya jenengan kalau tahiyat itu sing mantep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya selamat dunia akhirat. Orang hidup itu bu, sing penting selamat, pokoknya sugih. Daripada melarat gak selamat, lebih baik sugih pokoknya selamat. Cari ibu-ibu seru pak, yo karepe ngono pak. Kalau sudah tahu kan belum tentu tahu caranya. Karena banyak wong sugih tapi akhirnya gak selamat, mergo mlebu penjara. Enten apa betul? Banyak.
Ana wong kadang-kadang sehat tapi rizkine gak lancar. Ana wong kadang-kadang rizkine lancar tapi gak sehat. Nah, saya mau ngaji surat Al-Anfal. Dibuka Bu HP-nya. Surat Al-Anfal. Surat 8 ayat 33. Nggih, ditingali, dilihat yang di rumah lewat CTV juga sama. Dibuka HP-nya. Sekarang HP ku isine Quran. Surat Al-Anfal. Surat berapa? 8 ayat 33. Orang kalau kepengen selamat sukses, kuncinya ya di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah itu tidak akan pernah mengazab, tidak akan pernah membuat manusia sengsara. Wa anta fihim, selama orang itu selalu dekat dengan Rasul, dekat dengan Rasulullah. Ini yang dawuh ini Allah. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya mampu menghadirkan Rasulullah dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya, yaiku wong selamat. Rizkine lancar, insya Allah rumah tangganya bahagia, anak-anaknya dibarengi sukses. Mergo mampu menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya. Bagaimana cara menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya? Satu, dengan seneng baca sholawat. Ya kayak tadi jenah, brang brungu brang. Pokoknya seneng maca sholawat. Ya terserah mau sholawat yang panjang apa sholawat yang pendek, pokoknya sholawat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Tapi bentuknya nggak kayak kita solawatnya. Kalau Allah itu bentuknya rahmat. Allah selalu memberi rahmat kepada Rasulullah. Kalau malaikat itu bentuknya selalu mendoakan Rasulullah. Jadi malaikat itu ya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bersolawat kepada Nabi. Ini perintah Quran. Jadi kalau ada orang yang punya faham gak seneng sholawatan, mungkin ngaji ini gurung tutup. Mungkin belum tahu ayat ini, belum tahu ayat Al-Anfal tadi. Mungkin Allah sendiri yang memerintahkan supaya kita bersolawat. Ya sholawat itu ada sing suarane enak, ada sing rada enak, ada sing gak enak belas. Kalau ibu-ibu ini tadi enak semua. Alhamdulillah, tepuk tangan, masya Allah. Cuma lain kali ditambahi orjen ngono lho Bu. Ojo brang ngarai rodok sumpek kae. Ditambahi musik-musik yang sampean iki wong sugih-sugih. Ya harus digolekne orjen sing mau sholawatan itu loh, yang kuping ben enak. Brang. Tapi enak itu, marahi mangane entek akeh. Jadi orang yang mampu menghadirkan Rasulullah dalam hidupnya itu dijamin selamat dunia akhirat.
Jadi Allah nggak mungkin menyiksa orang selama mampu menghadirkan kehidupannya dengan Rasulullah. Wa anta fihim, selama ada kamu di situ Muhammad, saya nggak mungkin menyiksa orang. Mereka yang saya siksa itu yang memang nggak pernah dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan yang belum pernah haji umroh saya doakan semoga bisa haji bisa umroh. Alhamdulillah saya baru pulang umroh 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah, haji kemarin ya ikut haji juga. Alhamdulillah. Pokoknya, nah kalau sampean bertanya, Pak, supaya ditakdirkan cepat ke Mekah Medina itu wiritannya apa? Kan gitu ya. Nah, ini mumpung di syuting JTV ini tak ijazahkan kepada seluruh pemirsa JTV, terutama sing tukang nyuting gitu. Nyuting tok ae gak rono-rono. Yang pasar buduran tok ae. Saya itu maaf ya Bu, ini tahadus binikmah. Saya alhamdulillah kemarin haji yang tahun kemarin itu haji yang ke-28. Loh, makanya kok tak wae wiritane yuk kaji. Umroh saya yang kemarin itu yang ke-95. Loh, pertanyaannya baca apa supaya bisa cepat ke sana? Insya Allah jenengan sudah baca, tapi kalau nggak diberitahu kan nggak ngerti. Gitu. Bacanya sudah. Saya yakin sudah, wong jilbaban kabeh. Tak sholat kabeh ae. Jarang lah wong jilbaban gak sembahyang itu jarang. Umpama ana ya siji loro ngono tok. 3 4. Tapi insya Allah sembahyang semua sholat. Jenengan kalau sholat kan pasti baca tahiyat. Nggih. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Terserah mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, pasti ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Kecuali kalau 2 rakaat, langsung tahiyat akhir kayak subuh. Kalau maghrib masih ada 2 tahiyat kan, apalagi isya. Sampai kalau baca tahiyat itu begitu duduk plek kan baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nggih. Assalamu alaika. Nggih. Nah, sampeyan kalau sudah mulai assalamu alaika itu diniati salam ke Rasulullah. Kanya itu yang dituju Rasulullah. Ka itu maknanya kamu, engkau, jenengan. Assalamu alaika, keselamatan untukmu ya baginda Nabi. Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Jadi itu artinya kudu mancep. Ini salam ke Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Tim Kota Surabaya akhirnya keluar sebagai pemenang. Tim besutan Muhammad Syaifuddin ini merebut medali emas Porprov ke-9 Jatim. Para atlet dari kontingen Kota Kediri masih tetap mendominasi cabur angkat besi di Jawa Timur. Salut untuk Anggun, anak pedagang kaki 5 yang tidak takut untuk bermimpi tinggi. Total dari 26 nomor yang dipertandingkan, 20 rekor baru Porprov tercipta.
Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya dua kata itu diniati salam ke Rasulullah. Nanti nggak tahu caranya gimana, tahu-tahu moro-moro ya budal mulai. Ya bisa saja dibudalkan orang, dibudalkan temennya, atau moro-moro rezekinya langsung berangkat sendiri satu keluarga. Tadi setiap sholat mulai, kalau atahiyatul belum, itu kan masih Rasulullah istilahnya sowan ke Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lah Allah salam ke Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Rasulullah jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi karena Allah sudah salam, lalu Rasulullah salam ke Allah. Jadi Rasulullah pertama itu matur ke Allah, lalu Allah memberi salam ke Nabi, assalamu alaika itu. Lalu Rasulullah jawab, assalamu alaina. Maksudnya gitu, kalau saya mendapat kesejahteraan, kebahagiaan, jangan cuma saya ya Allah, tapi semua umat saya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Bukan cuma saya, tapi hamba-hamba yang soleh, yang solihah. Gitu maknanya. Pokoknya jenengan kalau tahiyat itu sing mantep. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah mulai, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Insyaallah nanti ada jalan untuk bisa berangkat haji umroh. Okay? Jenengan kalau ngomong haji umroh jangan terus mikir utang. Alah Ustaz mau iso utang kulo cek akeh. Leh, sampean nggak percaya sama kekuasaan Allah berarti. Apakah semua yang haji yang umroh itu selalu punya uang? Nggak selamanya. Nggak selamanya. Nggak selamanya. Kok malah nerang nek haji deh? Enggak, ya merempet kan ada hubungannya sholawat ya. Di candi saya pernah ngaji syukuran haji di candi. Candi nak deket sampean ya, Sidoarjo. Syukuran haji karena ada yang mau berangkat. Terus saya tanya sama kiainya lah, Pak Yai niki ngapunten lho Pak Yai, omahe welek. Sing syukuran haji itu omahe welek, jelek omahnya. Kok iso berangkat haji ngeten ya? Wah niki ceritane retuk dawa Pak Yai. Pripun?
Kiambak ini buruh tambak. Buruh tambak, jaga tambak itu. Jadi ya siang malam tidurnya di tambak. Nah, setiap musim haji, pesawat yang ngangkut jamaah haji itu kan mesti di sekitarnya tambak situ. Wor. Nah, dia itu kalau ada pesawat ngangkut jamaah haji, dongo. Ya Allah, belum muka kaji kaya wong niku ya Allah, ya Allah. Dongan ya gitu. Kan malaikatnya ana sing teko buduran dadi ngerti. Ya Allah, muka-muka kaji ya Allah, kaya wong niku ya Allah terus. Pokoknya pesawat memberangkatkan jamaah haji itu dongo ya ditambah. Ditambahin. Suatu saat yang punya tambak itu nyambangi tambaki. Tahu kalau buruh tambak tadi itu kok dongak naik pesawat, terus dicedeki. Begitu didekati itu kok dongane njaluk haji. Ya Allah, haji ya Allah, kaya wong niku lho ya Allah. Ditutang-tutang pesawat itu. Akhirnya yang punya tambak itu nangis. Ya Allah, saya haji sudah berulang-ulang. Ini sing bantu saya ngopeni tambak belum pernah haji. Didekati. Kalau umpama lah bahasanya Abdullah mana? Betul. Awakmu lha apa betul? Nenek pesawat kok dutang-duting pesawat. Masya Allah Pak, ngapunten. Kula niku nggih kepengin haji kaya wong-wong niku. Temen atul. Nggih Pak ya Allah. Ya wis, ndi KTP-mu? Lho damel napa Pak? Wis tak kene KTP. Waktu itu daftar haji itu enggak tunda kayak sekarang. Kalau sekarang kan tunda 20 tahun, 30 tahun. Daftar langsung berangkat waktu itu. Begitu minta KTP terus diomongi, Dul, tahun iki sampean tak budal haji Dul. Masya Allah, alhamdulillah, sujud syukur. Lah sujudnya iki yang jero tambah. Nah, ya pelepeken. Alhamdulillah lali nanya jero tambah. Lep ngono. Bah, ndangak ya ndut tok raine. Loh, contoh ini, contoh saja. Enggak punya uang, tapi kalau Allah menghendaki 1000 jalan diberikan Allah kepada hambanya. Paham ya? Makanya orang itu kalau senang Rasulullah, cinta Rasulullah, pasti hidupnya barokah. Pasti itu. Nah, mungkin anak sing takon, ngapunten. Pak Ustadz, saya ini senang baca sholawat. Bahkan kata hitungilah sholawat itu. Tapi maaf ya Pak Ustadz, ini rezeki saya kok nggak lancar-lancar. Umpamanya loh, ada pertanyaan gitu. Kok rumah tangga saya kayaknya ya gonjang ganjing. Padahal saya ini seneng baca sholawat. Saya itu kalau sholawat Bu, sehari tak target 5.000 sholawat. Saya ini tadi sudah dapat 3.000. Perjalanan ke sini, ke rumahnya Abah Ono ini, kurang 2.000. Insya Allah nanti pulang 1.000. Ya sholawat kan sak nggon-nggon. Di mobil saya biasanya, apalagi nanti sore ngaji ke Magetan, wah tambah 10.000. Nah gak turu loh. Nah di mobil kadang-kadang ya keturun. Saya kalau sholawat itu senengannya sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu gimana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu kalau diwakafkan sallallahu ala Muhammad. Kalau diwasolkan sallallahu ala Muhammad. Rusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya
konsumsi rutin Frusiva. Akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Frusiva ini. Ingin sehat? Minum Frusiva. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Teja. Warga Kebomas Gresik sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Ini barokah solawat. Makanya sampean itu ojo duwe paham sing gak seneng solawat. Kan enek kadang-kadang sekarang solawat dianggap syirik, nyembah Rasulullah. Sing nyembah ya sapa? Yuk kaji. Nyembah ya mesti Allah toh. Iya kana butuh wa iya. Kita sholawat diperintah Allah untuk menghormati Rasulullah. Apalagi kalau sampean tahu jerih payahnya Rasulullah, Masya Allah. Gak mungkin lisannya sampai ngeremeh wong maca sholat. Saya 2 kali ke desa namanya desa Badar. Sampean pernah dengar perang Badar? Ya, itu kan di Madinah. Antara Madinah Mekah. Saya perjalanan naik taksi dari Madinah Al-Munawwarah ke desa Badar 2,5 jam. Padahal itu Masya Allah kenceng itu 100 lebih. Jauh memang. Nah, itu awal Islam mulai jaya itu waktu perang Badar. Saya tahu di mana Rasulullah waktu zikir ketika mau perang Badar, lalu Allah menurunkan malaikat yang membantu, dan tempat malaikat itu kan mabur, bukan naik jet sewaan, mabur. Gunung yang ditempani malaikat sampai sekarang orang Madinah nyebut Jabal Malaikat, dan itu satu-satunya gunung di dunia ini yang warnanya putih, hanya satu gunung itu. Jenengan yang sudah pernah haji umroh, semua gunung Mekah Madinah kan mesti hitam. Satu-satunya gunung yang semuanya pasir, gak ada batunya, pasir putih semua. Itu gara-gara dulu dihinggapi malah diencelok itu loh Bu. Malaikat ribuan toh memencelok di situ. Berhinggap di situ baru nyerang orang Saya terus terang lihat gunung itu sudah nangis apalagi lihat syuhada Badar nangis, ya Allah. Apalagi melihat masjid di mana Rasulullah dulu ketika sebelum perang itu berzikir di tempat itu. Rasulullah berzikir, baru bantuan Allah datang. Dan di samping masjid itu kuburannya Abu Jahal.
Sampai sekarang sudah berapa tahun itu, 1000 lebih ya, bau busuknya kuburan Abu Jahal itu sampai sekarang. Baunya itu bau tumpuan watu, karena setiap orang ke situ itu mesti ngantem nih. Jahanam. Tapi kula mboten. Wong wis akeh sing ngantem misale. Sakno areke. Semuanya itu, apalagi orang India, Pakistan itu histeris kalau di kuburannya Abu Jahal itu wantemi watu. Masya Allah. Dan bau busuknya itu sampai sekarang. Makanya mudah-mudahan ya, jenengan yang ingin selamat, pertama cinta Rasulullah. Lah sekarang pertanyaannya, saya itu sudah seneng baca sholawat Pak, tapi nasib saya kok terus gak enak. Barangkali ada pertanyaan gitu, dijawab no betul. Ya, para pemirsa CTV, mengapa ada orang mencintai sholawat, ikut sholawat di mana-mana, tapi kok nasibnya belum beruntung? Di antara sebab mergo karena yang sholat cuma lisannya tuh, hatinya nggak ikut sholawat. Lisannya tuh sing sholawat, tapi hatinya nggak ikut sholawat. Maksud saya begini, orang yang hatinya bersolawat minimal, kalau persis Rasulullah nggak mungkin lah. Kalau sampean nggak mungkin persis, minimal lah. Ya mengikuti Rasulullah, minimal nopo akhlaki. Wong kadang-kadang ada orang sholawatnya tekun, ngrasani wong ya tekun. Loh, enten mboten? Enten, wonge teko iki. Sholawat apa ngrong wasani kanca ngaji, Masya Allah. Sampai ketua pengajiannya dirasani. Masya Allah. Padahal ya sholawat. Sholawatnya tekun, jilbabe kuwedi, ngelokno wong. Muga-muga gak teko wong iki. Nggih to. Jokowi dilokno, Prabowo dilokno. Sapa maneh? Gus Dur dilokno, Amin Rais dilokno. Saiki sing panen dilokno sapa? Rocky Gerung. Rocky Gerung dilokno, padahal ya gak kenal mbek arek iku. Lucu ibu-ibu, bukan sampean, ibu-ibu. Sampean ya ibu-ibu. Kok lucu lho, ngelek-ngelek Roti Gerung, ngelek-ngelek Jokowi. Gak kenal, ya gak nate salaman. Manfaatnya lho apa to yukaji. Gak ada manfaatnya itu. Padahal Rasulullah dawuh salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung yaiku sing sholawat lisane tok, atine gak melok sholawat. Orang yang ahli sholawat itu pasti lisannya selamat. Orang pecinta Nabi, pengikut Nabi, gak seneng ngelokno wong, gak seneng ngelek-ngelek wong, gak seneng ngrasani wong. Masya Allah. Makanya sampean ikut pengajian ini semoga istiqomah. Bagaimanapun Bu, sak dablek wong, sak elek wong, pokok cek gelem melok ngaji rutin, akhirnya mesti selamat. Ya wis kapan lah tetesan embun hidayah itu akan turun, itu rahasia Allah. Daripada mereka yang sama sekali nggak pernah ikut ngaji, sama sekali, padahal namanya itu ya Islami. Siti Badrimah, Markamah, Fatomah, Jariyah, Mutmainah. Itu nama satu orang itu. Siti Badriyah, Markamah, Fatomah, Mutmainah. Tapi wong gak nate ngaji belas. Senengane shopping. Muga-muga wonge gak teko iki.
hatinya itu pasti sulit mendapat hidayah. Karena hidayah itu akan turun di saat orang mencari ilmu. Hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Wong sampean kepengin mangan lemper dicari, iki enek lemper yang arep. Lah iya panitia ya lucu, kiai ngaji dicepaki lemper. Apa yo iso ceramah mbek mangan lemper? Dibungkus mawon apa ono, dibungkus. Ayak-ayak wae. Kula niki nak ngaji teng putih dicepaki mangan kula ya batin. Ki karepe piye panitia? Ada ngombene 3. Wah. Ya gak sida ceramah wong kiai kepoyo-poyo. Lah nek 3 gelas ombe terus nak gak sida ceramah. Boten niki saking apike panitia. Loman tapi ya gak iso mangan lemper. Jadi yang pertama, orang kalau ingin selamat menurut Al-Anfal ayat 33 harus mampu menghadirkan Rasulullah dalam hidupnya. Berarti akhlaknya nggih sae, lisannya juga sae, harus bagus supaya sholawatnya bukan cuma lisan tapi hatinya ikut sholawat. Ada lagi, bukan sampean Bu, pokoknya wong wedok lah, perempuan ngaji pinter, ngaji aktif. Wah, ono pengajian melok sana, pengajian ikut. Cuma embek sing lanang juwate kaya setan. Aku yo gak iso mbayangno ya opo. Wong ngajine tekun jilbab yo anyar-anyar. Kayak berwarna-warni, brose 5 kabeh. Brose 5 digawe kabeh. Tapi ambek sing lanang iki jawate masyaallah. Sampai sing lanang iki kuru. Ya apa ngomong titik disentak. Ma, kopi ma. Gak usah kopi. Darah tinggi. Masyaallah. Sing lanang meneng. Muga-muga wong tekoi. Makanya kadang-kadang itu geleger, tahu geleger Bu ya. Secara lahiriah kelihatan solihah, secara lahiriah, tapi rumah tangga nggak bahagia karena istrinya itu galak kayak mak lampir. Astagfirullah. Sing lanang watuk lho disenen. Jam 2 watuke kumat. Wong pancen wis pensiun. Istrinya jane ya wis rada tuwek. Watuk lagi terus. Nggak bisa tidur. Tak watuk. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Gabungan iki cepet merantake mulai nang jero toko karo gudang akeh bekakas. Para supir perauto iki ngamuk mulai gak nyebrang-nyebrang nang Bali. Kabeh sumpek rumangsa kesuwen ngenteni. Laku dierui wis ping 3 begal KTC wong wedok.
Gak suwe, pelaku moro terus nggawa mlayu manuk sak kandhangi sing diteleh nduk pelataran omah. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Orang bahagia itu bukan orang yang mobilnya mewah-mewah, mahal-mahal. Orang bahagia itu orang yang pandai bersyukur. Orang bahagia itu bukan orang yang suaminya pinter golek duit, suaminya ganteng, gak jaminan itu. Suami ganteng gak jaminan, banyak wanita nangis terseduh-seduh. Suaminya ganteng wadah. Lah iku nak elek tambah mati sing wedok. Wong sanang ganteng Loh, enggak, saya lihat di berita-berita TikTok itu loh. Artis-artis itu suaminya kan gadang-gadang. Sing wedok nangis tok, aku terus bayangno. Lah iki nak sing lanang elek matek malah. Jadi orang bahagia itu orang yang pandai bersyukur. Kalau bahasanya Rasulullah sallallahu angkasratil ardi, bukanlah yang disebut kaya itu yang banyak hartanya, walakinnal ghina ghina nafsi, tapi yang disebut orang kaya itu yang banyak syukurnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang pandai bersyukur. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan pernah mengazab orang. Gak mungkin Allah membuat orang itu sengsara. Wa hum yastaghfirun, selama orang itu seneng maca istighfar. Bareng astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi orang yang seneng baca istighfar itu selamat dunia, selamat akhirat. Surat Al-Anfal ayat 33. Ada cerita, Bu. Ada seorang ulama terkenal, sebutannya itu Syekh Malik bin Dinar. Siapa, Bu? Syekh Malik bin Dinar. Malik itu raja, dinar itu duit. Orang tuanya memberi dia nama Malik bin Dinar biar jadi orang kaya raya. Kebetulan Malik bin Dinar ini anak seorang raja. Hidupnya itu namanya wong soke, anak rojo. Kemana-mana kalau umpama sekarang loh, Bu, nyewa pesawat jet. Kalau umpama sekarang ya, kalau dulu ya nyewa unta yang terbaik atau kuda yang termahal. Wes pokoknya hidupnya glamor. Namanya siapa? Malik bin Dinar. Suatu saat akhirnya Malik bin Dinar ini menikah, terus punya anak perempuan. Malik bin Dinar ini sangat mencintai anaknya itu, anak perempuannya. Lah pas anak itu lucu-lucunya meninggal dunia,
Ya mungkin usia-usia SD kelas 5 lah, lucu-lucunya meninggal. Padahal anaknya baru 1, Malik bin Dinar. Di saat itu Malik bin Dinar ini seperti orang gila karena kehilangan anak. Wis nggak merawat dirinya, nggak merawat istrinya, nggak merawat apalagi kerajaan. Padahal itu kerajaan oleh ayahnya mau diberikan Malik bin Dinar. Karena dia seperti sudah putus asa, wis nggak mikir apa-apa, wis hatinya sangat kecewa dengan kematian anaknya. Suatu saat Malik bin Dinar itu tidur terus mimpi. Dalam mimpinya itu Malik bin Dinar ini dikejar-kejar ular besar mangap. Malik lari, dikejar terus sama ular ini. Karena dikejar ular, akhirnya ketemu kiai lah gitu, serbanya putih, semuanya serba putih. Lalu Malik bilang, Pak Yai, tolong saya dibantu. Ada apa Malik? Itu ular di belakang itu mengejar saya. Wah, saya nggak bisa bantu saya. Saya kalah Yoni sama ular itu. Saya kalah Yoni. Yoni itu apa ya? Kesaktian lah ya. Saya kalah sakti sama ular sebesar itu. Sudah, kamu kepengen selamat, kamu lari ke seorang ulama ini, disebut. Terima kasih, baik. Terus lari. Setelah lari, ya ular itu ngejar tapi nggak sampai makan, nggak bisa. Cuma kejar terus dalam mimpinya loh ya. Akhirnya ketemu yang disebut kiai tadi. Kamu datang ke orang ini. Ternyata yang didatangi itu anak perempuannya. Kaget dia. Loh, ini anak saya tuh, yang disebut kiai tadi. Begitu datang, kalau bahasa sampean lah, ayah lari-lari ada apa? Tolong nak, ayah ini mau dimakan ular. Loh, ayah kok tahu tempat saya? Diberitahu sama kakek-kakek tua yang kelihatannya seorang ulama. Begini ya, perlu diketahui, sebenarnya yang ngejar-ngejar ayah ular itu dosanya ayah. Sedangkan kakek yang memberitahu itu adalah kebaikannya ayah. Apa yang disampaikan kakek itu? Saya kalah sakti sama ular. Maksudnya begini ayah, dosanya ayah enggak sebanding dengan kebaikannya ayah. Walaupun ayah sering menolong fakir miskin, membantu orang, tapi ayah sering berbuat maksiat. Lah maksiat itu ya ular itu. Menolong orang, menyenangkan orang, itu mbah tua itu. Makanya dia bilang nggak sebanding saya kalah sakti. Kalau ayah ingin selamat, dibalik sekarang, kebaikannya harus lebih besar dari kesalahannya. Itu yang dimaksud hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja dan imbangilah kejahatanmu itu dengan kebaikan. Artinya hidup enggak pernah salah itu kan enggak mungkin tuh Bu. Mboten mungkin, jenengan itu enggak mungkin enggak pernah salah. Saya aja akeh salah. Makanya pesannya Rasulullah, antara salahnya dan kebaikannya harus lebih banyak baiknya daripada kesalahannya. Tamhuha, pasti semua kebaikan itu akan menghapus kesalahannya.
Gitu loh Bu. Makanya ibu-ibu ikut ngaji ini sing ikhlas, sing telaten. Siapa tahu barokahnya ikut ngaji dihapuskan dosa-dosanya. Termasuk tadi mungkin kalau menurut randonya kan ada baca surat apa? Waqiah, Ar-Rahman, ya dah. Terus baca sholawat. Luar biasa itu. Bagus itu. Yaitu menghapus dosa rasan-rasan itu Bu. Apa. Jari malaikat Raqib kepada Atid. Raqib itu kan nyatet kebaikan. Kalau Atid nyatet kejelekan. Kalau pas ngaji ini Atid itu ngomong, Raqib areke ngaji, catet Kib, jok turu. Ditulis Raqib areke ngaji, ngone abahono. Enggak begitu pulang di jalan mulai rasan-rasan jale Raqib ngomong, Atid ojo turu, areke rasan-rasan. Aku tak istirahat wong akeh rasan-rasane mbek ngaji. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Makanya kalau ada orang kok pendendam, pembenci, pencela, ya bukan orang takwa itu, ya Islam menaik. Gitu loh Bu. Makanya kalau pertanyaannya gimana supaya hati selalu baik, ya sing akeh zikir ae. Ya sering maca istighfar, walaupun nggak usah keras-keras lah, di hati ya, astagfirullah, astagfirullah, gitu Bu nggih. Nah pokoknya hati ya jangan jauh-jauh dari Allah hati ini. Sering-sering zikir, sering-sering sholawat. Dan yang saya tahu, yang pernah saya omon-omon, jadi orang sekarang kan omon-omon ini. Beliau-beliau yang betul-betul menjaga lisannya, menjaga hatinya, rata-rata semuanya ahli zikir. Bukan ahli pikir. Kan ada ahli pikir, ada ahli zikir. Kalau cuma ahli pikir, biasanya mudah mencela orang. Karena selalu pakai akal. Gak cocok titik ngelokno, gak cocok titik ngelokno. Tapi kalau ahli zikir, lisannya basah dengan nama Allah gitu. Oke? Gitu Bu nggih. Walaupun tidak kelihatan lah. Ibu pernah dengar namanya Dewi Yul, penyanyi itu. Sekarang udah tua mungkin ya. Itu pernah deket sama saya. Loh, maksudnya deket itu umroh bareng, ngono loh. Bukan kok deket pacaran toh, yuk kaji. Sama ini gorong maksudnya deket itu deket pernah umroh, pernah apa gitu. Itu hatinya nggak pernah lepas dari sholawat, hatinya itu. Padahal nak nyanyi kayak gitu. Tapi kalau sudah nggak nyanyi diem gitu, sholawat terus, Dewi Yul gitu. Makanya nasibnya kan enak Dewi Yul daripada mantan suaminya itu, Raimu
Rai siapa itu? Rai saya tapi itu. Masa-masa tuanya kan enak Dewi Yul daripada suami. Ya karena Dewi Yul nggak pernah lepas dari gitu. Yang pernah saya tahu gitu. Begitu Bu? Bagus. Tinggal satu lagi. Ya mic-nya nah nggih, monggo Bu. Loh, belum. Di bawah cetakannya. Belum. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Tulungagung, Ustadz. Wih, jauh. aduh. Nggih, Tulungagung. Mohon maaf ini melenceng dari Gak apa-apa, tema, pokoknya Ustadz. wongnya gak melenceng. Ustadz, ini mengenai orang kita yang masih hidup beli kuburan untuk persiapan kita meninggal. Oh iya. Itu gimana Ustadz? Menurut Ustadz? Nggih. Dan mempersiapkan kain kafan yang sudah Ya. lengkap ditaruh di kamar. Betul. Nggih, cuma itu Ustadz Nggih. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini. Dan ini yang terjadi Pak Harto. Kami menyiapkan kuburannya sebelum meninggal. Dan banyak itu kiai-kiai yang begitu. Termasuk saya. Saya itu kuburan saya sudah saya siapkan, tapi belum saya keduk. Iya tanahnya gitu. Di pondok pesantren Al Jihadul Hakim, pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Jihadul Hakim di Gondang dekatnya Pacet Mojokerto. Itu calon makam saya. Kalau Allah meridhoi loh. Kalau saya mati di Mekah ya nggak mungkin dibawa ke situ. Nah, apakah boleh? Boleh. Malah bagus, gak ngerepotno keluarga nih. Apalagi sudah menyiapkan kain kafan. Nah ini yang saya belum. Soalnya aku kita ejek suwi aku. Menyiapkan kain kafan. Bagus itu. Sewaktu-waktu meninggal sudah gak menyusahkan keluarga. Boleh Bu, bagus, gak apa-apa. Baik. Nggih. Baik. Doa nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata.
Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat.